Namanya siapa? Bu Lestari, Pak. Tinggal di mana? Wonogiri. Wonogiri. Iya. Sehari-harinya apa? Petani, Pak. Petani. Iya. Nanam apa? Nanam apa-apa sedikit-sedikit. Contohnya? Padi, jagung, singkong, cengkeh gitu. Nah, itu tanah siapa? Tanah sendiri. Berapa luas? Nggak banyak. Ada gitu, Pak. Nah, di rumah tinggal sama siapa? Sama anak. Kalau suami merantau di sini Pondok Gede. Kerja jualan apa? bakso. Hah? Bakso. Oh, dagang bakso. Keliling gitu. Pakai gerobak atau Iya. dipikul atau Gerobak. gerobak? Iya. Berarti dia ngontrak? Iya, ngontrak. Kelompok apa sendirian? Sendiri. Oh, sendiri. Nah, ibu maksain dari Wonogiri ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu? Iya, ini Pak, saya kan beli rumah lelang di samping rumah. Apa? Rumah lelang. Rumah beserta tanahnya dilelang, Bang. Rumah ibu yang ibu tinggalin? Enggak, samping rumah. Rumah tetangga. Oh, rumah tetangga mau dilelang? Iya, itu saya udah menang lelang. Oh, ibu Cuma orang yang punya tanah itu kan belum tahu kalau saya ikut lelang, karena di pihak bank nggak boleh ngomong-ngomong ya. Cuma itu yang pinjem sertifikat kan anaknya yang di Jogja, jadi ibunya nggak tahu kalau rumah itu udah dilelang. Tadinya cuma dikasih peringatan udah 3 kali tapi nggak ada respon semua gitu. Yang kedua, anak saya diterima di kuliah di UNS, udah daftar 2 kali nggak lolos, Pak. Oh, ikut tes? Iya. Tunggu dulu, jadi ibu ke RDI hajat yang pertama apa dulu tadi? Itu yang punya rumah yang dilelang saya itu agar tidak marah-marah gitu, Pak. Oh. Waktu nanti penyelesaiannya secara damai, tenang gitu, nggak ada takutnya saya yang disalahkan gitu. Berapa beli rumah lelang itu? Cuma 175. 175. Luas berapa? 850 meter. Iya. Iya. Nah, ibu kok tahu sebelah mau dilelang, yang ngasih tahu orang bank atau ibu tahu? Orang bank kan udah ke situ terus udah ditempel-tempelin di jalan-jalan, kan udah ditempelin itu kertas lelangnya itu. Cuma yang anaknya juga anaknya yang nempatin rumah itu kayaknya nggak bener-bener dilelang gitu. Jadinya saya cuma ikut-ikut kalau saja nanti rezeki saya gitu. Kalau itu rezeki saya bisa beli, bisa menang lelang gitu. Terus ini kan udah menang lelang, nanti takutnya yang punya rumah dan tanah itu loh yang takutnya nanti kalau nesu. Iya. Itu kok tonggone. Iya, terus tonggone diem-diem gitu, Pak. Nggak ngomong kalau ikutan lelang gitu. Oh. Gimana itu caranya, Pak? Menaklukkan. Menaklukkan. Iya. Biar dia nggak nesu. Gampang. Ibu nanti setiap hari ke dapur. Iya. Cari coek yang buat ngulek cabe. Iya. Dapurnya siapa itu? Dapur ibu. Oh iya. Di dapur kan ada coek yang buat masak. Ibu ulek. Iya. Kosong tapi nggak ada isinya. Ibu sambil ngosong. Ibu sebutin namanya. Iya. Keluar ya dari rumah itu ya, kan rumahnya udah jadi milik saya. Keluar ya, ninggalin ya, tanpa nesu-nesu ya. Tinggalin ya rumahnya ya. Iya. Tinggalin ya rumahnya ya, tanpa nesu-nesu ya. Iya. Jadi milik saya. Jadi milik saya. Tiap hari diulek. Tiap hari diulek. Tiap hari diulek. Tiap hari diulek. Tiap hari. Nanti dia keluar dari rumah situ. Ninggalin. Iya. 2. Ibu kalau mau tidur, colek alat kelamin ibu, taruh di mulut. Ucapan saya manjur. Ucapan saya manjur. Ucapan saya manjur. Nah, ucapan ibu apa? Ibu nyebut. Rumah itu jadi milik saya tanpa harus reang, nesu-nesuan tapi ibu colek dulu. Berapa kali itu, mau Pak? tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali. Oh iya.
Yang itu pertama. Nah, yang kedua tadi apa hajatnya? Anak daftar kuliah di UNS udah 2 kali tes nggak terima, nggak lolos. Sekarang pertanyaannya, emang masih ada pembukaan lagi? Katanya ada bulan Juli nanti. Terus ini anaknya juga daftar di UNY. Barangkali nanti di UNY. UNY itu Muhammadiyah? Enggak. Di mana? Jogja, negeri UNY. Oh, UNY. Oh iya. Oh dulu UIN ya? UIN sendiri. Oh sendiri. Oh dulu IAIN. Oh sendiri dulu UIN. Jadi gini, ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya diminumin ke anaknya, kayak Haji Marko. Oh, Haji Marko dicebokin alat kelamin istrinya, diminumin ke anaknya. Anaknya diterima di IPB tanpa tes, jalur undangan. Oh iya. Anaknya dicebokin, air cebokannya diminumin ke anaknya. Anaknya sekarang diterima jadi pramugari. Nah, ibu juga begitu. Iya. Bisa? Bisa. Setiap hari. Iya. Minumin. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokan ditampung di ember. Air itu buat masak nasi, buat masak sayur, buat minum. Sambil ibu ngomong, diterima di UNY, Universitas Negeri Jogja. Iya. Diterima di Universitas Negeri, nanti diterima. Kayak Haji Markoan diterima di IPB anaknya, tanpa tes. Iya. Bisa? Bisa. Terkabul? Amin. Pasti. Praktek ya. Ya. Yuk. Ya, tinggal di mana? Tinggal di Semarang. Semarang. Sehari-harinya apa? Hari-harinya saya ibu rumah tangga, sudah ditinggal suami sejak tahun 98. 9. Jadi di rumah sama siapa? Waktu itu sendiri. Anak saya 4 alhamdulillah sudah nikah. Yang terakhir yang terakhir itu Pak Haji waktu bapaknya meninggal umur 2 tahun. Dan alhamdulillah sampai besar udah nikah semua. Terus yang nomor 2 itu kok pisah dengan istrinya. Pisah dengan istrinya, sekarang dengan saya gitu, Pak Haji. Nah sekarang saya sendiri kan ya ngajar anak-anak TPK itu aja, ngajar ngaji anak-anak yang nggak ngaji gitu, terus ngajar ibu-ibu, kemudian merawat jenazah gitu aja pekerjaan saya itu, Pak Haji, nggak ada pekerjaan lain. Nah sekarang ke RDI apa hajatnya? Saya itu kepingin anak saya nomor 1 yang Ragil itu kan baru Januari kemarin nikah, alhamdulillah. Lagi perempuan? Perempuan, Pak Haji. Nah, tinggal di mana? Alhamdulillah dapat PNS di Jakarta. Dan jadi ibu di Semarang. Ya. Ini anak ibu di Jakarta. Terus dia ketemu jodoh orang Boyolali, kerjanya di Jakarta. Nah sekarang kan masih nyewa ngaten ya, saya ingin kalau dia kontrak kalau kamar kecil, kalau saya kepingin kangen mau ke sana itu kan nggak bisa gitu, kepingin itu, tapi dia kepingin saya sebagai orang tua dia bisa beli rumah ngaten deh Pak Haji, itu satu. Kemudian juga bisa biar cepat dapat momongan karena usianya sudah 30 ya, sudah usia dewasa sekali. Kemudian yang kedua anak yang nomor 2 ini Pak Haji yang tunggu dulu, yang pertama anak ibu pengen punya rumah. Yang nomor yang terakhir ini tadi yang kawin tadi, yang kawin sama orang Boyolali. Pengen punya momongan. Gampang, tinggal ibu praktekin ilmu RDI dasarnya dulu. Bangun jam 00 wajib, senyum wajib, tahajud wajib, baca Quran wajib 12 juz, sholat tobat 18 dari maghrib sampai isya wajib. Itu 50-nya wajib. Nah sifat 18 nggak boleh dilanggar tuh. Ya, nah baru gimmick-gimmicknya ibu praktekin.
Ibu mau tidur, colek alat kelamin ibu taruh di mulut. Oh gitu, nggih. Anak saya punya rumah 1000 meter di Jakarta. Amin, amin. Anak saya punya rumah 1000 meter Berapa di Jakarta. kali, Satu hajat 9 kali ngucap. Hajat kedua, anak saya dikasih keturunan. Anak saya dikasih keturunan 9 kali. Mau tidur sama bangun tidur. Udah nanti punya rumah sama punya keturunan. Terima kasih Pak Haji. Ya Allah. Terus apa lagi? Yang kedua tadi anak saya yang pisah itu kan diusir istrinya tuh. Anak ibu laki. Iya. Cerai sama istrinya. Iya. Terus diusir punya anak ibu. Ya punya anak satu tuh nggak boleh ketemu saya tuh waktu itu sampai berapa bulan nangis sama mohon sakan belum tahu ini, belum tahu ada Pak Haji dulu udah lama tuh 3 tahun yang lalu. Saya cuma mohon sama Allah aja, terus alhamdulillah waktu saya sholat tahajud tuh bersisa itu Pak Haji hajat. Anak ibu yang cerai sekarang tinggal di mana? Dengan saya. Oh gampang. Iya. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi, buat makan dia, buat minum sambil ibu ngomong. Ibu maunya apa? Oh gitu. Nikah lagi, akur lagi, ngumpul lagi, diminumin, dimasakin nasi setiap hari, nanti ngumpul lagi. Terus yang bisa punya rumah itu? Bisa punya rumah. Ada lagi? Bisa. Saya yang pengen rumah saya itu kan kamar mandinya Ustadz Pak Haji, pengen ya saya punya uang tuh betulin kamar mandi. Gampang, ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya siramin ke dindingnya kamar mandi. Renovasi ada uangnya. Alhamdulillah. Renovasi ada uangnya. 9 kali juga. 9 kali renovasi ada uangnya. Nanti ada uangnya buat renovasi. Amin ya Allah. Gampang. Ilmu kearifan lokal zaman biyen nenek kita. Saya dulu juga ikut pernah gitu dong. Apa itu bacin itu itu untuk mata sembuh, alhamdulillah gitu toh. Terus ada uci-uci di sini selangkangan. Kok sembuh dulu orang tua gitu kan. Kalau uci-uci kalau zaman dulu sekelan. Ya, kalau zaman dulu namanya uci-uci. Gak usah dioperasi. Iya, dikasih itu bacin. Udah basi taruh di itu. Iya, sembuh. Terus pernah anak saya yang nomor 2 itu lahir kan jendol gitu. Iya, benjol. Celana bapaknya saya taruh di. Iya, taruh di kepalanya. Iya, alhamdulillah. Tapi belum tahu mau Pak Haji, pokoknya itu. Ya, itu ilmu simbah saya. Iya, leluhur ya. Ya Allah. Dulu kan kalau anak lahirnya palanya lonjong bayi, biar palanya bagus, celana dalam bapaknya ditaruh aja, nanti palanya bulat lagi. Ini normal. Ini kan celana dalam bapaknya. Dulu waktu hamil, bapaknya lupa nggak nengokin ya. Dia nengokin terus istri yang keempat, kelima, keenam ya. Oke, teman-teman. Terima kasih ya. Praktek ya, punya rumah ya. Kabul ya, ya. Enggak, ternuan Mas. Ya. Kabul Bu. Kabul. Bos. Tinggal di mana? Gunung Kidul, Pak. Ayo. Sehari-harinya apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istanto, Pak Haji dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Sehari-harinya apa? Saya cerita awalnya baru 1 tahun pulang dari Korea kerja, 10 tahun di Korea. Sekarang bagian apa kerja di Korea? Bagian pabrik, bikin onderdil mobil. Apa? Onderdil mobil. Oh iya. Ya. Masnya di bagian apa? Di bagian pencetakannya. Cetak itu bentuk onderdilnya. Sudah 10 tahun pulang, punya usaha sekarang toko ya kayak Alfamart itu tapi mandiri. Tapi akhir-akhir ini baru sepi lesu Pak ekonominya. Jadi yang ingin saya tanyakan ke Pak Haji, hajat saya yang pertama ke sini adalah pengen lunas hutang. Yang kedua pengen uang saya yang saya investasikan ke koperasi itu kembali Pak Haji. Karena kalau Pak Haji pernah dengar Koperasi Bahana Lintas Nusantara (PLN) itu saya investasi itu. PLN namanya. Itu baru booming, terindikasi bodong Pak Haji. Di mana tuh? Pusatnya di Boyolali. Nama saya tinggal di mana? Gunung Kidul.
Nah, Mas ikut yang ada cabangnya di Gunung Kidul gitu. Oh. Jadi saya uang yang dari Korea pesangon sama tabungan itu saya masukkan semuanya Pak Haji. Berapa nilainya? Total 870 juta. Yang 250 itu hutang bank. Dan waktu saya masukkan itu belum pernah dapat bagi hasilnya. Saya kenapa yakin karena teman saya yang itu sudah dapat rumah, dapat mobil dari investasi itu. Terus orangnya cerita kalau ini amanah, terus nggak apa-apa dimasukkan semua, cari hutangan kur nanti yang bayarin dari koperasi seperti itu. Tapi nyatanya sampai sekarang nol, belum pernah dapat koperasi itu. Oh, jadi dapat berapa bunganya dari koperasi itu? 4,8%. Sebulan. Jadi, seberapapun yang kita investasikan 2 tahun kembali 200% sama modal. Jadi modalnya sama, bagi hasilnya 100%. Itu dari 2018 sampai 2025 itu lancar Pak Haji. Jadi saya yakinnya itu terlalu gitu. Sama istri sebenarnya sudah dikasih tahu dicoba dulu 50 juta atau berapa dulu, nanti kalau sudah jalan lancar bisa tambah lagi. Tapi karena kenekatan saya yang tidak berdasar itu, jadi sekarang seperti itu. Tadinya istri mau ikut karena uangnya pas buat saya sendiri, jadi saya sowan ke Pak Haji sendiri dulu gitu. Jadi utang yang di bank itu saya tidak menikmati sama sekali, tidak memakai sama sekali, itu masuk ke koperasi itu. Hajat saya itu uang itu bisa kembali sama hutang yang. Kalau uang mah nggak mungkin kembali bos. Kalau di sini kita kayak Pandawa ya. Iya Pak Haji. Pandawa yang di Depok. Iya betul. Ada pengajian Pandawa. Iya. Sama investasi. Satu lagi itu yang lagi booming besar itu. Ini di apresial kira-kira 3,5 T yang masuk uangnya itu. Seperti itu Pak Haji. Lah, saya mau minta saran, apakah saya berharap uang itu bisa kembali atau saya menjalankan ilmunya RDAY supaya bisa balik dari yang lain dari itu. Allah. Iya Pak Haji. Kalau dari sana mah udah nggak mungkin bos. Udah nggak mungkin. Ya itu kan pemain. Banyak kok tamu-tamu RDAY yang jadi pemainnya banyak. Kalau kita kerjain kasihan sama tamu RDAY. Iya itu Pak Haji. Kamu yang ketipu. Iya. Yang nipu juga tamunya RDAY bos. Ya itu Pak Haji. Sama. Jadi semakin saya berharap semakin gelisah, gundah, kecewa. Jadi sifat yang 18 ini separuhnya ada di diri saya Pak Haji. Nah tinggal kamu ngilangin aja sifat 18. Makanya saya kesini mau minta saran Pak Haji, itu harus saya ikhlaskan, lupakan. Oh iya, bukan ikhlaskan, legowoin. Legowo ya Pak Haji. Lapang dada, lupain. Karena penipunya suami istri. Iya. Penipunya suami istri. Iya. Gitu. Penipunya tamu RDAY juga bocang nipu. Yang ditipu lo juga tamu RDAY. Jadi gurunya sama. Itu gue juga. Itu enggak lah bos. Jadi gini. Lupain aja, bodoh amat, pakai ilmu bodoh amat. Nanti umur lo panjang, yang nipu lo, yang nggak balikin duit lo, umurnya pendek. Dia punya anak berapa misalkan, umurnya pendek, umur lo panjang. Dari itu aja mendingan, daripada umur lo pendek, mendingan umur lo panjang. Iya Pak Haji. Umur dia pendek. Karena nanti dia kan suruh pulang sama Allah, pulang ya. Kamu banyak tingkah, pulang. Iya. Pulang. Karena yang ditipu sama dia udah banyak. Utang itu bisa kembali ketika kita jual aset. Tapi aset itu tinggal punya atas nama istri. Jadi istri itu belum ikhlas. Makanya setelah saya belajar dari YouTube-nya Pak Haji, insya Allah ada jalan lain. Istri juga legowo, ikhlas, saya juga ikhlas. Ada jalan lain bos, tenang aja, ntar diganti sama Allah. Yang penting lo bangunnya jam 00. Iya Pak. Senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Sholat tobatnya 18. Sholat tobatnya 50. Sifat 18 nggak boleh ada. Lo paksain keluar dari rumah setiap hari sebelum matahari terbit. Jadi sebelum matahari terbit wajib lo keluar dari rumah. Terserah aktivitas lo apa aja. Ya. Lo mau kemana aja, pokoknya harus sebelum matahari terbit. Kiosnya
sebelum matahari terbit udah harus dibuka. Iya, Pak. Nanti rezekinya masuk, auranya masuk. Oh, iya, iya. Nanti balik lagi modalnya kaya raya. Lo lihat orang-orang zaman dulu. Nenek-nenek kita sebelum matahari terbit dia udah seritan. Sebelum matahari terbit hordengnya udah dibuka. Iya. Rezekinya ada aja. Bisa? Bisa, Pak. Paksain ya. Iya, Pak. Oke, sip, terkabul. Bos makan dulu ke atas ya. Iya, Pak. Makan. Pak minta doa, Pak. Iya pasti. Iya, terkabul ya. Pasti punya 10 M ya. Iya. Pasti. Ya. Yuk. Ya, Pak. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Warsito dari Klaten, Pak. Ya, sehari-harinya apa? Saya jualan berambang, bawang, bumbon pawon ngoten niku, Pak. Mentah apa matang? Mentah. Belanjanya di mana? Jualannya di mana? Belanjanya di tempat pengepul di Klaten, jualannya di Jogja, pasar-pasar tradisional. Oke. Nah, hari ini datang ke RDI apa hajatnya? Begini, Pak, saya mau Buka cerdas. itu nih, krenya. Jack. Kre, semuanya buka 4 nih. Tarik ke atas. Bapak datang ke RDI apa permasalahannya? Ada beberapa bulan ini sudah saya modal, sudah saya tambah hingga beberapa kali tetap saja habis, Pak. Terus Habisnya kenapa? habisnya nggak tahu kemana. Terus masih ada beberapa anugerah hutang. Terus mobil sudah saya jual, sampai tanah sudah saya jadikan semua. Tinggal yang saya tempatin pun udah digadein. Terus sekarang minta solusinya Pak Haji untuk bisa lunas hutang dan bisa mempunyai uang miliaran. Bisa lah bos. Lo tinggal praktekin ilmu RDA ya, bangun jam 00. Ya. Senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, paksain. Sholat tobat 18 dari maghrib sampai isya. Yang 50 dicicil. Nah, sifat 18 nggak boleh ada. Paksain lo sebelum matahari terbit, lo udah aktivitas, udah dagang. Sebelum matahari terbit, lo udah belanja atau udah dagang. Atau matahari terbit, sebelum matahari terbit, lo udah keluar dari rumah aktivitas. Cebok alat kelamin lo, siramin di depan kios lo dagang berambang. Siramin tuh, cebokan alat kelamin lo. Cebok alat kelamin lo bawa pakai botol aqua, cawik-cawik, siramin. Udah ntar rame. Ini begini loh Pak Haji, saya dagangnya kan semacam sales, bawa berapa kiloan untuk pengecer gitu loh Pak Haji. Pakai mobil dulu, sekarang pakai sepeda motor. Ya udah, lo cebok alat kelamin lo, siramin di sepeda motor lo. Kan lo nggak buka lapak, berarti motor lo disiramin. Iya, cebok alat kelamin lo dikepretin sedikit, atau cadar lo dikepretin ke berambang yang lo mau tawarin ke pengecer. Lo kepretin. Nanti orang pada beli, nanti lo punya modal, nanti lo punya mobil, sugih lagi, kaya lagi. Amin, Pokoknya amin. lo paksain sebelum matahari terbit wajib keluar dari rumah, dagang, aktivitas apa aja sebelum matahari terbit. Seperti siapa? Abdurrahman bin Auf. Sebelum matahari terbit dia udah ke pasar. Sebelum matahari terbit dia ke pasar, sugih kaya raya. Namanya Abdurrahman bin Auf. Tangannya tangan emas, jangan tangan besi. Kalau tangan besi megang proyek mangkrak, pegang proyek mangkrak. Pegang proyek mangkrak, banyak lo lihat proyek-proyek pada mangkrak. Tapi kalau tangan emas, megang jadi emas, megang jadi emas, jualan jadi emas, jualan jadi emas. Itu bisa? Bisa. Sama permasalahannya sekarang kan modal lagi habis Pak Haji. Kan lo belum praktekin sebelum matahari terbit dagang, berangkat dari motor, lo jalanin dulu. Nanti lo seminggu lagi pripat lagi kemari. Nanti seminggu lagi, 2 minggu lagi, pripat lagi kemari gitu. Kalau belum dipraktekin ya nggak bisa lah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, kerjain dulu. Sholat tobat, kerjain dulu. Nanti lo seminggu lagi kemari lagi. Atau 2 minggu kesini lagi, Pak Haji laporan dong, alhamdulillah
Saya jalanin yang mana lagi ya Pak Haji? Saya kasih lagi ilmunya yang kedua. Datang lagi lo, ntar sebulan lagi, privat lagi. Saya kasih lagi ilmu yang ketiga. Saya kasih lagi ilmu yang keempat. Gitu kalau sekarang lo gua kasih ilmu pertama, kedua, ketiga, keempat. Belum tentu bisa jalanin kan, yang satu belum. Kerjain dulu. Ya, bisa? Alhamdulillah bisa. Yang alhamdulillah yang untuk bangun jam 00 udah saya praktekin, tapi untuk baca Qur'annya baru bisa 2 juz, 2,5 juz. Nggak apa-apa, bertahap. Ya, Ya. sebelum matahari terbit udah mesti keluar rumah ya. Ya. Menawarin dagangan ya, wajib ya. Ya. Bisa? Bisa. Sip, terkabul. Harus. Yuk. Ayo, duduk. Tinggal di mana? Saya Wonogiri, Pak. Oh iya, sehari-harinya apa? Saya Pak Haji, agen umrah tapi sekarang sepi. Dulu saya pernah sowan ke sini juga privat sekali Pak Haji. Sama saya investasian trading Pak Haji. Terus ini umrahnya juga sepi lah. Saya menjalani untuk yang Pak Haji ngendika tadi belum bisa karena belum sampai 12 juz sudah nggak kuat. Kadang-kadang cuma 7-8 gitu. Jadi nggak bisa. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Oh gitu. Terus itu Pak Haji, kok ini ya fisik saya semakin melemah karena faktor usia ini. Saya namanya Dwi Rahayu. Itu saya sudah 61 Pak Haji. Jadi untuk bangun malam Bu, jam segitu ya. Kalau ibu 61, ada yang umurnya 71, umurnya 81. Kenapa dia masih semangat, masih kuat? Karena dia duitnya banyak. Jadi ibu paksain, Ya. pasti uang saya banyak. Oh gitu ya. Pasti uang saya banyak. Nanti uangnya banyak. Tapi kalau ibu bilang, kok ya fisik saya lemah ya? Ya, itu namanya ngeluh. Oh iya. Itu namanya mikir. Iya ya Pak. Itu namanya komen, nggak boleh. Iya. Iya Pak Haji. Nah, karena ibu agen umroh, nyari-nyari klien yang mau pada umroh, Iya. ibu paksain sebelum matahari terbit, ibu wajib keluar rumah, ke rumah tetangga-tetangga, ke majelis taklimnya, berangkatnya sebelum matahari terbit. Oh gitu ya Pak Haji. Nanti ibu punya travel umroh sendiri. Iya, terima Bukan kasih. jadi agen, tapi jadi pemilik travel. Oh ya, amin amin. Sebelum matahari terbit. Ya Pak Haji. Harus? Iya. Harus. Bisa? Iya Pak Haji. Bisa. Paksain ya? Iya. Deal ya? Ya. Harus? Jadi sama seperti dulu ya Pak Haji. Sama. Ya? Ya, terima Sip. kasih Pak Haji. Terkabul. Yo. Iya, Terkabul. makasih ya Pak Yo. Haji. Iya. Tinggal di mana? Solo. Sehari-harinya apa? Saat ini sehari-hari belum ada kegiatan Pak Haji. Sebelumnya apa? Sebelumnya saya kan berinvestasi Deket Jawa mic-nya. Timur. Halo, berinvestasi di Jawa Timur Pak Haji. Investasi Jawa Timur, investasi apa? Benih padi. Hah? Benih padi. Kayak gimana tuh investasi benih padi? Jadi beli benih ke petani terus dimasukkan ke Sangyang Sri. Ke Sangyang Sri perusahaan. Sini Subang, Enggak di Surabaya. Surabaya. Ya di Nganjuk Surabaya dengan rekan. Orangnya ini apa yang bawa uang saya ini, saya kan rekanan gitu Pak Haji. Rekanan sama orang di Jawa Timur. Ternyata dia sendiri waktu masukkan itu oknumnya itu enggak dimasukkan ke Sangyang Sri gitu. Oh, nakal. Ya, cuma dia bilang, tapi saya tanggung jawab, ini baru proses jualin gudang. Akhirnya gudang yang dipakai dulu kerjasama itu dijual gitu Pak Haji. Pokoknya ibu dinakalin lah Iya. sama si bangsat itu. Iya. Gampang bu. Ibu legowo aja, lapang dada, Iya. dinakalin sama si bangsat nggak apa-apa. Yang penting ibu umurnya panjang. Yang nakal ini umurnya pasti pendek. Karena dia udah ngambil rezeki ibu. Rezekinya dia habis. Nanti ibu umurnya panjang, dia pasti umurnya pendek. Istrinya, anak-anaknya pasti umurnya pendek. Tenang aja. Yang penting ibu sekarang praktekin ilmunya RDAI. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Bisa gak? Bangun jam Ya, 00. belum kadang baru 5 hari terus
berhenti, jadi nanti nyambung lagi gitu Pak Haji. Nggak apa-apa, kan ibu masih baru. Nggak apa-apa. Iya, ya. Kedua, ibu sholat taubat 18 kali dari maghrib sampai isya. Paksain ibu sholat taubat 18 kali dari maghrib sampai isya. Paksain ibu yang sifat 18 yang tadi saya kasih di kertas, nggak boleh dilanggar. Ketiga, ibu paksain sebelum matahari terbit, ibu udah harus aktivitas. Keluar dari rumah, mau apa aja boleh. Mau beli nasi uduk, mau beli gorengan, mau nyapu, mau ngepel, Jadi mau nyiramin tanaman. Pokoknya sebelum matahari terbit, ibu udah harus aktivitas di luar rumah. Iya, iya. Sebelum matahari terbit, wajib aktivitas di luar rumah. Mau apa aja bebas. Iya, iya. Ada lagi? Terus ini kan itu anak saya kan jualan online, itu bingung onlinenya itu, jadi yang laku itu di fotonya itu, kalau biar itu laris gitu apa di Kalau mau aktivitasnya dia laku, dia dagang onlinenya sebelum matahari terbit, bisa gak? Gak bisa dagang onlinenya siang, gak bisa. Oh gitu. Malam gak bisa, sore gak bisa. Harus sebelum matahari terbit dia udah online Gitu. dagangnya. Ya. Nanti rame. Nanti dagangnya habis. Kalau dia mau dia kasih tahu ilmunya itu. Iya, kan? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran kalau dia mau. Iya, iya. Kalau dia nggak mau, ibu aja ngerjain. Nggak usah dipaksain dia, kan namanya anak-anak labil. Iya, iya, berarti itu yang dijual di fotonya gitu loh. Iya, pokoknya perlu dipakai gimmick-gimmick itu enggak? Boleh, bisa juga. Boleh, bisa. Sama dilompatin itu. Boleh, bisa. Pokoknya sebelum matahari terbit. Oh, iya. Bisa? Insya Allah. Harus ya? Harus bisa ya. Sip, terkabul. Ya, amin, amin. Makasih. Ya, jadi orang kaya ya. Amin. Yo. Oh iya. Yo, tinggal di mana? Saya di Boyolali, Bapak. Oh iya, sehari-harinya apa? Sementara ini saya baru nganggur. Hah? Sementara ini sebulan terakhir ini saya nganggur. Sebelumnya? Jualan itu Pak, buka kedai, tapi kerjasama. Kedai? Iya, kedai makan. Di rumah atau di kios atau di kontrakan atau di mana? Si pengusaha itu kontrak tempat, nggak dipakai, terus saya apa ya, sumber daya manusia kan saya ini bisa masak, terus ngajak kerjasama. Semakin kesini nggak nyaman, terus saya akhirnya minta mundur. Nah, kerjasama itu jatuhnya saya digaji, tidak dapat berapa persen keuntungan gitu. Terus ini nganggur. Terus suami saya itu juga dulu kan kirim ternak babi ke Jakarta. Dari suami mana? Saya dari ambil kadang dari Bali, kadang ambil dari Solo gitu. Terus ini stuck. Nah, suami supirnya atau keneknya atau Ambil barangnya atau yang kirim. pedagangnya? Iya, pedagangnya. Pedagangnya. Iya. Jadi Bu tinggal di mana? Di Boyolali. Boyolali. Iya. Nah, suami ngambil babinya di mana? Kadang di Bali, Oh, kadang di Bali di ada. Banyak Pak Haji. Emang kejauh kan dari Solo ke Bali berapa jauh? Berapa? Iya, terlalu berisiko memang. Iya. Banyak yang mati. Dan kita juga ditipu nota kosong. Maksudnya nggak ada kekuatan hukum gitu. Ngirim berapa truk gitu, cuma nota doang, nggak dibayar. Dan ini juga ditipu Jakarta itu banyak. Akhirnya sekarang stuck, nggak bekerja Pak Haji. Jadi Ibu sekarang nganggur di rumah. Iya. Suami Nganggur juga. nganggur juga. Anak berapa? Putra saya 2. Paling besar? Paling besar tuh sudah kerja di Jakarta. Yang kecil ini berdagang. Dulu kerja di Bali 1,5 tahun, terus ini berdagang. Saya kan ini dari dulu dagang pindah-pindah, tapi terakhir buka warung makan Pak Haji. Nah, anak saya nih kepincut, sudah ngelanjutin yang mie ayam di food court. Di daerah mana? Di Fajar Indah. Di Fajar Solo. Indah Solo. Boyolali Solo. Ya, Solo. Nah, dia join apa sendiri? Jualannya sendiri. Terus saya mau buka Gerobak sebelahnya. atau apa? Tenan gitu. Oh, tenan. Tenan kayak di food court, di mini soccer gitu Pak Haji, ada food Ya. courtnya. Lah, saya rencana itu mau buka di sebelahnya itu gimana ya Pak Haji? Boleh. Mbak,
Kalau di Al-Quran tuh ayatnya gini Mbak. Aku tuh Allah, aku. Apa kata prasangka hambaku? Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Jadi mbaknya harus yakin. Pasti saya berhasil. 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 Berhasil. Tapi kalau mbaknya berhasil gak ya saya di situ ya buka ya. 1 jatuhnya udah ngeluh, 2 jatuhnya udah mikir, 3 jatuhnya udah komen. Nggak bisa, jadi harus yakin, pasti, 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 pasti gitu. Ada lagi? Terus kalau yang mengenai suami saya gimana Pak Haji? Maunya gimana? Saya kan sudah 2 kali pernah ngajuin cerai. Yang untuk Pak Haji yang saya lihat di YouTube itu suruh romantis. Lah kami sudah bisa ranjang setahun lebih. Apa yang bikin ibu mau cerai sama suami? Karena dulu selingkuh terus, jadi mungkin saya dendam, tapi yang bikin ibu dendam apa? Ya selingkuh dan kasar Pak Haji. Mbak, kalau suami selingkuh itu normal Mbak. Dalam arti kata dianya nggak kegoda, tapi ada wanita yang goda dia. Tinggal mbaknya menyikapinya aja, gimana caranya biar dia nggak selingkuh. Kalau godaan mah pasti Mbak, tapi tenang aja, kan ada penolak balanya. Ada penolak balanya. Tinggal mbaknya cebok alat kelamin mbaknya, buat minum dia, buat makan dia. Sayang, setia, royal, semua uangnya kasih ke saya ya. Royal, setia, sayang, uangnya kasih ke saya semua. Nanti semuanya royal ke mbaknya. Gitu. Kalau kamu jangan selingkuh ya. Ya nggak bisa Mbak, namanya orang laki-laki. Enggak Pak Haji. Jangan. Iya, enggak. Dikalang aja, dikalang. Di pagar goib. Oh iya. Dianya memang nggak baik lah, luar biasa. Tapi kalau ada wanitanya ngejar-ngejar gimana? Ayo. Iya. Nggak bisa juga kan. Nah tinggal dikalang aja. Dikalang. Kok Pak Haji ngomong begitu? Lah ini kameramen 1 kurang, 2 kurang. Sekarang kameramen 5. Ini 5, saya bilang udah stop. Ini mau 7 nih. Langsung loncat 7. Saya bilang 6 dulu, nggak mau, maunya 7 katanya. Waduh, 7. Ini memang sudah tunduk Pak Haji. Hah? Saya praktekin yang cebok itu saya taruh di galon. Apa nih? Oh. Airnya saya taruh di galon berarti. Ya. Terus kemarin tuh ketahuan putri saya. Kan ada rumputnya. Rumputnya itu. Rumputnya? Iya, nyangkol di itu. Aduh, kameramen lo gimana sih rumputnya? Rumputnya Mami, Gaby diapain sama papa gitu. Saya jadi kan tiap lihat YouTube ketika ada yang agak ini kan mesti saya pelankan suaranya. Iya. Tiap hari tontonan klenik kayak gitu Pak Haji. Jadi saya klenik yang penting tapi biar hasilnya. ini kan tamunya manjur. Iya. Presiden, menteri, dirjen, kapolda, pangdam yang datang kan menengah ke atas. Iya, Pak Haji. Manjur, ini kan ilmu gimmick-gimmick, kan ilmu kearifan lokal. Ilmunya simbah kita dulu. Kalau orang bilang aliran sesat, ya karena lu belum mentok aja. Udah mentok dia lu pasti kemari. Ini kan ilmu zaman dulu, simbah kita. Zaman dulu inget gak? Kalau misalkan mata kita sakit, pakai ludah basi. Iya. Kalau kita ada uceng-uceng, pakai ludah basi, pakai uceng-uceng. Kalau orang mah dioperasi, ngapain dioperasi? Pakai itu aja. Ludah basi, kalau orang Jawa, idu. Iya. Racin, nah gitu ditaro. Terus anak-anak lari-lari jedotan, diuyek pakai rambut mamanya. Iya. Kalau kita kekenyangan makannya karena banyak, dicentongin, ya kan? Iya. Ini ilmu zaman dulu. Kalau orang bilang aliran sesat, ya lu aja belum mentok. Ntar kalau udah mentok juga gue tungguin di sini. Udah pasti gue tungguin. Karena ini kearifan lokal. Bisa? Bisa Pak Haji. Praktekin ya? Ya. Sip, terkabul. Pasti, ya. Ini saya mau nunjukin ini Pak Haji, boleh dilanjut ya? Apa? Saya punya ini. Apa tuh? Centang. Oh iya, pakai bagus. Boleh. Oke. Ya. Lagi. Ya. Yuk. Ya, tinggal di mana? Saya tinggal di Solo.
Solo. Sehari-harinya apa? Seharinya saya accounting, Pak. Accounting. Kerja. Tapi saya udah part time, udah pensiun, jadi part time aja. Apa? Part time. Oh, part time. Terus saya ngerjain ini. Saya Pakai mic. Gimana? ngerjain pakai distributor ionizer. Hah? Kerja jual alat yang dari Jepang itu. Apa tuh? Ionizer, Pak. Ionizer. Ionizer. Kayak untuk apa? Mengukur. Jadi dia tuh pH-nya bisa macam-macam, dari yang paling rendah asam sampai paling basah. Maksudnya air. Air minum di Iya. mesin ke mesin. Terus nanti airnya tuh hampir kayak mirip kayak air zam-zam gitu loh. Gitu. Ibu jualan mesinnya. Betul. Sekarang pertanyaannya apa ke saya? Jadi gini kan, pertama ini apa? Kan saya dulu semuanya aja ya, Pak ya. Nah jadi kan umur 19 saya udah yatim piatu. Terus waktu itu Sekarang umurnya berapa? Sekarang umur 56. 56. 56. Iya. Lolita. Lolos 50 tahun. Iya. Terus ini apa? Udah pernah nikah belum? Udah. Anaknya piro? Anaknya sebenarnya 6, 6. tapi yang 3 meninggal. Dari berapa suami tuh 6? 1. Sekarang cerai mati, cerai hidup. Masih ada apa Masih enggak? ada, masih ada, cuma ya enggak harmonis. iya betul. Ya. Jadi waktu 6 aja enggak harmonis ya. Apa mana siji ya? iya. Brojol ya 6 ora harmonis. Lah ini gawe ini kepriwe ora harmonis. Terus Jadi kan apa? Ini sehubungan sama kesehatan juga. Jadi waktu itu umur 19 saya ada benjolan karena ibu saya kan benjolan di mana? di payudara. Jadi Tetek. ibu saya dulu kan dari tumor uci-uci dulu kan diambil terus jadi tumor payudara sebelah kiri, ambil payudaranya terus jadi kanker paru-paru, terus kanker otak. Nah itu udah meninggal. Nah terus kok itu saya juga ada kayak gitu, tapi nggak pernah saya operasi, hilang. Dan semula kemarin hasilnya saya pakai air itu selama 2 tahun hilang. Kan keluar yang waktu umur 19 tuh udah hilang waktu melahirkan. Terus keluar lagi kanan kiri gantian. Itu saya pakai air itu bisa hilang. Cuma kemarin ini saya kan menopause. Nah waktu COVID saya kena 2 kali, ada jantung saya bengkak. Terus kemudian ini sekarang saya jadi tekanan darah tinggi. Setelah menopause saya tambah ada benjolan lebih gede 5 cm. Nah itu kan saya nggak mau operasi juga, cuma anak-anak kan pengennya. sekarang ada benjolan di tetek ibu. Iya. Pakai ludah basi aja. Mau tidur. Ini ibu kasih ludah basi. Mau tidur nih. Kasih ludah dulu mau tidur. Uyaknya 99. Baru 1. Kanan atau kiri? Dari arah kita. Ke kanan. Kalau tetek kanan pakai tangan kanan. Kalau tetek kiri pakai tangan kiri. Itu manjur. Ada yang lebih manjur lagi. Mau tetek kanan mau tetek kiri harus pakai tangan kiri. Itu lebih manjur lagi. Karena ceboknya kita pakai tangan kiri. Arahnya ke arah jarum jam? Ya, arah jarum jam. Kita arah jarum jam kita. Ya, diuyak 99 kali. Jadi ibu kasih ludah 99 kali pertama, uyak lagi 99 hari yang kedua, 99 kali yang ketiga, sampai 9 kali. Mau tidur sama bangun tidur. Nggak sampai 99 hari sembuh. Pakai ludah basi. Ngapain ke dokter? Senengan dokter. Iya, nggak pernah. Pakai itu aja ilmu zaman dulu. Kan Ilmu darah simbah tinggi saya. juga nggak turun-turun itu dok. Hah? Dok, Pak. Tekanan darah tinggi juga nggak turun-turun. Kalau tekanan darah tinggi, colek alat kelamin ibu taruh di jidat. Nah, mau tidur 99, bangun tidur 99, nanti darah tingginya turun. Colek. Ada lagi? Ini kan suami saya tuh sukanya mukul ya, KDRT, sukanya KDRT. Itu dari awal saya nikah sampai ini kan saya hampir 31 tahun menikah. Itu pertanyaannya apa? 19 tahun dia kan KDRT terus, dan juga kerjaannya kan nggak tetap. Jadi mungkin selama 30 tahun dia kerja cuma 10 tahun. Jadi semua itu saya kerjain sendiri, dan karena saya dan anak saya yang ke-4 sama 5 itu juga kegugurannya karena kan mungkin juga udah usia juga ya.
Pertanyaannya biar nggak KDRT. Cebok alat kelamin ibu buat masak dia makanan. Justru saya tuh udah nggak merasa nggak cocok lagi gitu loh, karena saya merasa kayak dimana. Serumah gak sama ibu? Masih serumah. Saya cuma. Ya udah ibu cebok alat kelamin ibu masakin buat makanan dia, nanti dia nggak KDRT. Pengen sekarang udah nggak Pak. Cuma mulutnya aja kan kadang suka kasar gitu ya. Ya udah nanti ibu cebok alat kelamin ibu, cebokannya buat masak dia, nanti dia ngomongnya nggak kasar. Nanti ngomongnya halus. Nanti dia mau nyuci baju ibu, cuci celana dalam ibu, mau dia nurut. Kalau saya sebenarnya pengen pisah tuh gimana? Nggak boleh pisah. Kalau ibu cerai sama dia, gugat cerai, ibu nggak nyium baunya surga. Udah biarin aja, dipelihara aja, anggap aja buat tumbal, anggap aja buat pesugihan. Soalnya kalau ibu gugat cerai, nanti ibu nggak nyium baunya surga. Tapi nanti saya waktu dia kan nggak mau kerja soalnya. Nggak usah kerja, ibu praktek ilmu RDAY, nanti kan cair 10 miliar. Kasih aja dia duit 10 juta tiap bulan buat pesugihan ibu, buat syarat, buat tumbal gitu. Terus ini ya Pak, saya kan tahun 2024 tuh bisnis kan turun, lagian kerjaan udah saya copot kan. Pertanyaannya saya yang mau di PHP terus ya kan ibu udah kan nanti baca Quran 12 juz 10 miliar per bulan, nggak usah kerja lagi, praktekin dulu ilmunya RDAY, bisa? Insya Allah ya. Praktek ya. Yang bangun malam itu kan. Iya dong. Lu mau enaknya aja tapi susahnya nggak mau, nggak bisa lah. Iya. Baru jam 00 senyum, mandi pagi tahajud, paksain baca Quran. Bisa? Ya, insya Allah. Harus 10 M per bulan. Jangan cerai ya. Ya. Bisa? Oh, tapi saya apa ya? Gimana ya Pak? Ya wes cerai aja tapi masuk neraka, mau? Oh, gitu. Wes cerai. Tak sabdain cerai ya. Tapi masuk neraka, mau? Milih mana? Milih nggak cerai lah, udah masuk surga. Suami buat syarat aja, buat spion, anggap aja buat. Dan saya udah pisah ranjang lama ya, udah 5 tahun. Ya nggak apa-apa, yang penting jangan cerai, bisa? Buat syarat aja. Jadi kalau ada santet, bilang sama santet, suami saya dulu yang diambil ya, baru saya ya gitu. Jadi buat tumbal, bisa? Tapi setiap hari saya lihat ini loh, dia bangunnya siang. Terus nggak ngapa-ngapain. Ya nggak apa-apa, namanya tumbal begitu, nggak apa-apa ya. Oke, jangan cerai. Gimana kok misalkan saya tuh? Ya wes cerai, masuk neraka tapi mau tak sabdain. Ayo. Mau masuk neraka apa masuk surga? Pengen masuk surga. Ya wes jangan cerai ya. Air cebokan buat makanin dia, buat masak nasi, buat nyayur, harus wajib. Mau? Buat minum gitu ya. Buat minum. Tapi jangan sampai ada rumputnya ya. Rumputnya diterabas dulu tuh. Kayak tadi tuh rumputnya rontok tuh. Geger tuh sampai galon aquanya pada bocor. Oke? Bisa? Tasabdain. Tasabdain nih ya. Saya mau ada satu lagi nih. Apa? Kebetulan saya kan bareng bisnis sama temen ya. Nggak usah bisnis sama teman. Sendiri. Temen itu racun, temen itu bangsat. Nggak ada join-join sama temen. Temen itu bangsat, biadab ya. Jangan ya. Sendiri aja, usaha sendiri, join. Nggak ada join-joinan. Orang mau join tuh orang yang mau dimakan sama dia, oke? Bisa? Jangan join ya. Sip, terkabul. Cair 10 M. Terkabul.